Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dian Widianti, saya mahasiswi dari Bina Sarana Informatika Cabang Margonda. Video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Oke, kita mulai. Yang pertama, tentunya teman-teman sudah tahu ini sesuatu hal yang sepele atau yang kecil menurut teman-teman, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ini adalah kalender, bisa digunakan sebagai alat pengingat kita, sebagai pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan juga sebagai pengingat semuanya. Oke. Yang kedua, kita bisa ke laptop atau komputer. Ini adalah alat elektronik yang kita gunakan sebagai alat kerja untuk mengetik, untuk menyimpan, bisa menggambar, pokoknya semuanya. Kita bisa menyimpan file kita di sini, data kita di sini. Oke, lanjut dengan printer. Ini adalah mesin printer. Fungsinya sebagai alat pencetak data atau pencetak sesuatu yang kita hasilkan dari laptop. Kita dalam bentuk print, dalam bentuk data, dan itu bisa kita simpan hasilnya. Selanjutnya, selain itu ada scanning. Ini kebetulan alat ini dia bersatu dengan mesin printer. Ini adalah mesin scanning, berfungsi sebagai pencetak data atau menduplikat data, atau sebagai sama dengan fotokopi, atau juga sebagai tempat scanning data yang akan kita kirim melalui laptop untuk by email. Oke, selanjutnya di sini ada binder clip. Binder clip adalah alat kantor yang sangat-sangat penting. Ini untuk pemersatu kertas-kertas atau kerjaan kita. Itu berbagai bentuk, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang lebih kecil lagi. Nah, itu sesuai yang kita butuhkan. Kemudian ada stapler. Ini juga sama, fungsinya sebagai pemersatu kertas atau data, di mana kertas-kertas atau data tersebut atau file-file tersebut kalau dianggap sebagai satu jenis atau satu kelompok, itu bisa kita stapler seperti ini. Oke. Kemudian ini ada namanya perforator atau pembolong kertas. Alat ini terbuat dari besi. Kita bisa membolong kertas atau memberi kertas seperti ini fungsinya. Nah, ini kita bisa menyimpan file atau kertas yang sudah kita bolong atau sudah kita lubang ke dalam binder atau kotak penyimpan file. Nah, ini adalah namanya tadi bantex. Ini adalah bantex. Teman-teman bisa menyimpan file yang sudah dibolongi ke dalam ini, karena di sini sudah ada penjepitnya seperti ini, dan dia akan rapi. Oke. Kemudian selanjutnya ada bindex. Nah, ini pun berguna untuk menyimpan file-file yang sudah kita susun agar lebih mudah dan tidak berantakan, bisa lebih rapi. Ini namanya kotak file. Kemudian ada ini namanya apa ya? Film kabinet kecil atau kotak-kotak penyimpan alat-alat kantor yang kecil-kecil. Teman-teman bisa lihat isinya itu berbagai macam alat-alat kecil yang pastinya kita sangat lebih mudah mencarinya agar tidak berantakan. Oke, seperti ini. Kemudian juga ada pesawat telepon. Ini berfungsi sebagai alat penghubung dan penerima telepon dari luar pun dari dalam. Dengan telepon di sini kita pun bisa mengalihkan ke ruangan lain.
jadi bisa sebagai transfer. Selanjutnya ada mesin pemotong kertas atau dokumen. Ini kita bisa gunakan seperti ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Oke, sebentar. Oh, ini penuh. Oke, ready? Secara otomatis dia akan menghancurkan dokumen apapun yang penting yang tidak boleh dilihat atau tersebar keluar. Inilah hasilnya. Dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai atau yang sudah lama hancur dan ini tinggal dibuang. Selanjutnya ada business file. Business file ini berfungsi untuk menyimpan data-data atau menyimpan file yang bisa dikategorikan dalam satu kelompok, misalkan untuk data karyawan, untuk barang keluar, atau untuk surat keluar, untuk surat masuk. Mungkin bisa selembar-lembar file seperti ini. Ini surat masuk, ini surat keluar, atau ini untuk data karyawan. Itu bisa di dalam satu dengan business file. Kemudian kita di sini ada yang namanya papan berjalan. Kita bisa sering disebut papan berjalan. Ini juga bisa berfungsi sebagai alas tulis. Contohnya seperti ini. Jika kita kedatangan tamu atau kita mencatat data berkeliling tanpa ada alas meja, kita bisa menggunakan papan berjalan seperti ini. Jadi kita tetap bisa menulis dengan benar. Contohnya hari Selasa, tanggal 1 Juni. Seperti ini. Jadi tetap akan lebih rata dan enak untuk menulis. Oke, selanjutnya ada ini namanya apa, kotak atau file, kotak yang terbuka, keranjang file. Ini berfungsi untuk menyimpan file-file yang kita kerjakan sehari-hari yang belum disortir atau yang belum rapi. Kita bisa taruh di seperti ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Setelah selesai atau setelah kita rapikan, yang tadi saya bilang, kita bisa menaruhnya di bantex atau di box file tersebut. Selanjutnya ini ada peti cash. Kalau saya bilang ini namanya peti cash atau kotak uang kecil. Ini berfungsi untuk menyimpan uang atau menyimpan hal-hal yang berharga tapi berupa kecil. Ini sangat aman karena dilengkapi dengan kunci. Nah, kunci ini yang megang atau yang menyimpan adalah seseorang yang benar-benar diberikan tanggung jawab untuk memegang peti cash ini. Lanjut, ada lagi kalkulator. Ini berfungsi untuk mempermudah atau membantu kita menghitung sesuatu apapun itu, dengan menghitung uang, menghitung perkalian, atau menghitung penjumlahan. Dengan kalkulator ini kita pun dengan mudah melakukan penghitungan tanpa ada kesalahan. Oke, lanjut dengan ini adalah guide atau pembatas lembar file. Ini bisa kita gunakan di dalam bantex. Jika di dalam bantex ini kita menyimpan beberapa file dalam satu kategori tapi berbeda judul atau berbeda bagian lah ya. Nah, kita bisa memisahkannya dengan pembatas kertas ini. Ini dilapisi atau dibedakan dengan berbagai warna
dan teman-teman bisa juga menambahkan nama file yang teman-teman simpan di sini, jadi itu lebih mempermudah. Oke, selanjutnya ada namanya kertas pencatat atau memo. Ini memang kecil tapi fungsinya sangat berfungsi banget, atau ini sungguh-sungguh apa ya, menurut saya sesuatu hal yang harus kita miliki di tempat kita bekerja, di meja kita bekerja. Siapapun yang menulisnya mau tahu pada saat kita tidak ada di tempat, dia bisa menulis di sini dan bisa menempelkannya di tempat yang terlihat oleh kita. Di sini seperti ini contohnya, atau bisa juga menempel di laptop. Jadi tanpa mereka menunggu lama, jika kita keluar atau kita tidak ada di tempat, mereka bisa menyimpan memo tersebut. Kemudian ada lagi, oh ya, ini adalah loker karyawan. Nah, ini biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, karena ini berfungsi untuk penyimpanannya pribadi ya, sehingga loker ini kita beri nama. Ataupun bisa juga sebagai loker file, mungkin sama, bisa menyimpan file atau data yang kita simpan sesuai dengan kategori, tapi ini sih lebih cocoknya dengan loker karyawan. Oke, lanjut dengan ini, namanya adalah dispenser solatif. Dispenser solatif ini berfungsi untuk pelengkap ini, seperti ini. Ini berfungsi sebagai memotong solatif. Kebetulan ini copot tengahnya. Lanjut untuk peralatan kantor berikutnya. Di sini ada yang namanya mesin absen, yang lebih dikenal dengan absensi finger. Ini loh alatnya. Oke, nah fungsinya ini sebagai bukti pada hari itu kita masuk. Nah, ini dapat menampung beberapa karyawan, semua yang ada di sini. Oke. Nah, untuk itu kita bisa, untuk masuk, di awal masuk nih, kita bisa pencet info masuk. Di situ ada jam dan tanggal yang tertera. Tinggal sini. Terima kasih. Itu tandanya saya sudah absen masuk. Terima kasih.